Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah di siang hari ini kita bisa berjumpa dan bertemu kembali untuk melanjutkan agenda kajian kita. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sunnah sholat ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada sunnah yang kalau di kitab ini disebutkan sunnah ke-16 ya, yaitu salam. Tapi kalau saya bedakan kembali ya, jadi kalau di sini disebut sunnah ke-15 ya, yaitu salam. Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa sunnah. Di antaranya yang pertama takbiratul ihram atau mengangkat tangan ya, bukan takbiratul ihramnya, yaitu mengangkat tangan baik ketika takbiratul ihram atau takbiratul intiqal. Kemudian yang kedua adalah bersedekap. Kemudian yang ketiga membaca doa iftitah. Lalu keempat membaca isti'adzah. Kemudian yang kelima membaca amin. Keenam membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Lalu ketujuh takbir intiqal. Kedelapan membaca tasmih dan tahmid ketika rukuk. 9 membaca doa i'tidal. Ke-10 membaca tasbih ketika sujud. 11 duduk di antara dua sujud dan berdoa ketika itu. Kemudian 12 duduk tasyahud awal. 13 membaca sholawat ibrahimiyah. Ke-14 membaca doa setelah berdoa setelah tasyahud sebelum salam. Lalu yang ke-15 adalah menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam. Nah, kita lanjutkan. Jadi di kitab ini dibahas ada beberapa sunnah atau sunnah yang ke-16, yaitu al-azkar ba'da as-salam, doa-doa yang dibaca ketika selesai salam. Jadi ini merupakan salah satu sunnah sholat yang penting ya, yaitu membaca doa setelah salam atau membaca zikir-zikir setelah salam. Dan ini sebagaimana juga sudah kita terapkan ya anak-anak, kita biasakan ya mereka untuk membaca doa-doa atau zikir-zikir setelah salam. Nah, beliau menyebutkan di sini yusannu lil musalli al-ityanu bihadhil adhkar ba'da salam. Dianjurkan bagi orang-orang yang sholat untuk al-ityan bihadhil adhkar. Al-ityan itu artinya membaca ya, zikir-zikir ini ba'da as-salam, ketika selesai salam. Apa saja? Ya, coba kita baca istighfar ya. Membaca pertama astaghfirullah salasan. Summa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi yang pertama dianjurkan adalah membaca astaghfirullah sebanyak tiga kali. Bisa astaghfirullah saja atau bisa juga ditambahi astaghfirullahal-azim, atau bisa juga ditambahi astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, bisa juga ditambahi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Zikir kedua yang dibaca berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i. Kemudian zikir berikutnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allahumma antas salam itu artinya apa? Ya Allah, engkau adalah as-salam, ya, maha pemberi keselamatan. Wa minkas salam, darimu keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sungguh atau tabarakta, ya, tabarakta itu artinya kemuliaan bagimu, ya dzal jalali wal ikram, maha yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allahumma a'inni, kemudian zikir kedua, kita baca sama-sama. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah ini ya, ya Allah a'inni ala zikrik. A'inni itu artinya tolonglah kami, ala zikrika, agar bisa, tolonglah aku agar bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan berterima kasih kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar memperbagus ibadahku, ya. Nah ini dibaca setelah Allah mantas salam. Kemudian zikir berikutnya kita baca sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin. Ya cukup ya. Jadi ini bacaan atau zikir berikutnya. Jadi mungkin ini agak berbeda dengan yang sudah kita cetak ya, karena memang sumbernya berbeda. Nah, tapi ada banyak yang sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, yang Maha Esa, hanya Allah semata, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, baginya segala kerajaan dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apalah haula wala quwata, tidak ada daya maupun upaya kecuali atas izin Allah, al aliyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Wala na'budu illa iya, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Lahun ni'matu wa lahul fadlu, baginya segala kenikmatan dan baginya segala keutamaan. Walau tsana'ul hasanu, dan baginya as-tsana'ul hasan, itu segala pujian. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, mukhlishina lahuddin, kami mengikhlaskan beragama, beribadah kepadanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang yang kafir membenci. Nah, kemudian setelah itu kita baca sama lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Yang enggak punya kita mungkin bisa ambil Mas. Sarah. Ya pakai yang lain aja nggak apa-apa ya. Halaman berapa? 181 ya, 181. Baik, kemudian dilanjutkan dengan zikir ini ya. Hampir sama, awalnya hampir sama. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian arti berikutnya, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah lima a'taita, terhadap apa yang telah Engkau berikan. Jadi ketika Allah memberikan nikmat kepada kita itu tidak ada orang yang bisa mencegah ketika Allah sudah menakdirkan nikmat itu kita miliki ya. Wala mu'tiya lima mana'ta, sebaliknya tidak ada orang yang bisa memberi lima mana'ta, bagi apapun yang Engkau cegah. Jadi kalau sudah waktunya kita hari ini misalnya ditakdirkan atau dijatah oleh Allah dapat uang, ya insya Allah dapat uang, meskipun banyak orang yang mencegahnya gitu ya, menahan rezeki.
Nah, rezeki itu akan mengalir ke kita. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberikan lima mana'ta, apa yang kau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat dzal jaddi. Al jadd itu artinya kemuliaan ya. Tidak bermanfaat ya orang-orang yang memiliki kemuliaan minka dari engkau, al jaddu kemuliaan. Artinya tidak ada orang itu yang bisa memberikan manfaat untuk Allah. Jadi Allah itu tidak butuh terhadap makhluk, tapi sebaliknya makhluk yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan qiraatu ayatil kursi wal muawwidzat, membaca ayat kursi ya. Wal muawwidzat, muawwidzat itu surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas ya. Jadi itu dibaca sekali saja. Nah, setelah itu baru di sini disebutkan membaca at-tasbih wat tahmid wat takbir ya. Subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Kullu wahidin salasan wa salasin. Semuanya itu dibaca sebanyak berapa kali? Nah, dibanyak tiga kali. Ya kok 3 kali? Berapa? 33 kali ya, dibanyak sebanyak 33 kali. Nah, kemudian setelah itu ini ya, dibanyak 33 kali. Nah, 33 kali 3 berarti kan 90 ya, 99. Dikenapkan yang 100 wa itmamul mi'a biqaulihi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, baik. Beliau juga menyebutkan di sini selain riwayat 33 kali ada juga riwayat yang lain. Wa rawal khamsa wa sahahahu Tirmidzi anna adadat tasbihi wat tahmidi wat takbiri kullu wahidin asyara marrat. Diriwayatkan oleh Al-Khamsah, imam yang 5 ya, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam 5 itu berarti selain Bukhari Muslim ya, siapa saja? Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan siapa satunya? Lima. Satunya Imam Ahmad ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, diriwayatkan oleh 5 imam ini, hadisnya sahih menurut Imam Tirmidzi, bahwa jumlah tasbih, tahmid dan takbir itu minimal 10 atau bisa dibaca sebanyak 10 kali. Nah, jadi kalau kita praktekkan biasanya berapa kali untuk anak-anak? 33 terus. Kalau nggak salah dulu pernah 7 kali ya. Iya, kalau yang 7 kali. Itu dari mana 7 hitung-hitung? Biar sedikit gitu ya. Nah, ya jadi kalau pengen diringkas, kalau bisa supaya juga ada dalilnya pakai yang 10 ini ya. Nah, dari 7 ke 10 kan nggak terlalu jauh sebenarnya. Jadi subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, kan bisa cepet ya bacanya. Baik, nah itu zikir-zikir yang dianjurkan dibaca setiap sholat 5 waktu. Nah, ada zikir khusus yang di sini dianjurkan dibaca setiap sholat maghrib dan subuh. Beliau menyebutkan di sini, wa yaqulu ba'da sholatil maghribi was subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyara marrat. Dibaca berapa kali? 10 kali ya. Coba kita baca la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca berapa kali? 10 kali setiap selesai sholat subuh dan sholat maghrib. Juga dilanjutkan summa yaqulu Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, apa artinya ajirni? Jauhkanlah kami dari api neraka. Berapa kali? Sab'a marrat, 7 kali. Kemudian dilanjutkan lagi
Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Nah, jadi ini zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca ketika sholat. Nah, untuk zikir yang sebelumnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair. Apa artinya biyadihil khair? Di tangannya al khair, ya, segala macam kebaikan. Yuhyi wa yumiit, ya, dia yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik, para saudara sekalian, ya, kita bisa melihat di sini. Jadi memang zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca setelah sholat itu banyak yang maknanya itu makna-makna yang di situ ada unsur tauhid, ya, pengakuan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu ada permohonan, ya, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Nah, sehingga ini memang sangat dianjurkan sekali untuk dibaca ketika sholat. Meskipun tidak wajib, ya, statusnya, tapi alangkah baiknya ketika kita biasakan membaca zikir-zikir ini setelah sholat, setiap selesai sholat. Baik, cukup itu untuk bab sunnah sholat. Jadi kita sudah membahas 16 tema dari sunnah sholat. Kita lanjutkan sebentar, sedikit lagi. Berikutnya sifatus sholatin Nabi. Sifat sholat Nabi ini kita lewati dulu, ya. Mungkin kita pending pembahasannya nanti di akhir setelah membahas teori. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang sutratul musalli. Sutroh bagi orang yang sholat. Apa itu sutroh? Ya, batas, ya, batas untuk orang yang sholat. Nah, beliau menyebutkan di sini definisi dari sutro, ya. Sutro adalah ma yaj'alul musalli liman ilmururi baina yadayhi hatta la yaqta'u khusyu'ahu. Sesuatu yang dijadikan oleh orang yang sholat liman ilmurur, untuk mencegah orang yang lewat baina yadayhi, di hadapannya, hatta la yaqta'u khusyu'ahu, sehingga tidak, yaqta' itu tidak memotong, ya, sehingga tidak mengganggu khusyu'ahu, kekhusyuan orang yang sholat. Wa hiya sunnatun kharijatun 'anis shalah. Sutra untuk orang yang sholat ini hukumnya sunnah kharijatun 'anis shalah, yang sunnah kharijah itu sunnah di luar sholat. Sebagaimana zikir tadi, ya, zikir setelah salam itu kan sunnah di luar sholat. Artinya sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan setelah sholat. Jadi ada sunnah itu yang di dalam sholat, seperti mengangkat tangan, kemudian membaca iftitah dan seterusnya. Nah, ada juga sunnah-sunnah yang di luar sholat, seperti tadi membaca zikir-zikir setelah sholat, lalu meletakkan sutroh di depan orang yang sholat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minhu wa la yada ahadan yamurru baina yadayhi fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan." Hadisnya cukup luar biasa sekali. Beliau menjelaskan mengenai betapa ini, ya, buruknya orang yang lewat di depan orang yang sholat. Di hadis ini beliau mengatakan, idza shalla ahadukum, jika salah satu di antara kalian sholat, falyusalli ila sutratin, maka sholatlah dengan menghadap sutra. Wal yadnu minha, dan mendekatlah, jadi jangan jauh-jauh. Misalnya di sini, ya, sutranya itu pokoknya jarak ketika kita sujud, gitu, ya. Nah, jarak ketika kita sujud itu di situ, diletakkan di situ. Wala yada ahadan yamurru baina yadayhi, jangan biarkan ada orang yang berjalan lewat di depannya. Di depannya itu berarti batasannya antara kita dengan sutra yang kita letakkan. Fa in jaa ahadun yamurru, kalau ada orang yang lewat,
falyuqatilhu. Mungkin ini sengaja ya lewatnya. Falyuqatilhu. Nah, keras sekali bahasa yang beliau gunakan. Qatala yuqatilu itu kan artinya perangi dia. Nah, cuman banyak orang salah menerjemah gitu ya. Falyuqatilhu itu ada yang menerjemahkan maka bunuhlah dia. Masa orang lewat depan orang salah langsung dibunuh ya. Falyuqatilhu itu artinya perangi, dalam artian kalau di sini ya bukan perang dengan menggunakan senjata. Falyuqatilhu itu maksudnya adalah cegahlah ya, berusahalah mencegah sekuat mungkin jangan sampai dia lewat. Kalau bisa di tangan, enggak pakai tangan atau pakai apa gitu ya. Fa innahu syaiton, karena dia adalah setan. Jadi divonis orang yang lewat depan orang yang sholat itu sebagai setan. Jangan sampai kita jadi setan gara-gara lewat depan orang yang sholat. Nah, kemudian beliau menyebutkan wa sutratul imam sutratun liman khalfahu bil ittifaq. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla ila sutratin wa lam ya'mur ashabahu bi iqamati sutratin ukhra. Nah, ini kalau sholatnya jamaah ya, beliau menyebutkan sutra yang dipakai oleh imam itu menjadi sutra bagi makmum yang ada di belakangnya bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena Nabi SAW di sini ketika sholat beliau meletakkan sutra dan beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk meletakkan sutra di depannya sendiri-sendiri. Jadi ketika sholat jamaah ya cukup imamnya saja yang memakai sutra, yang lain tidak perlu. Nah, di sini disebutkan seperti itu. Kemudian ukurannya ya, berapa ukuran sutra? Wa qadrul sutrati hawalai khamsina sentimetrin ya. SM itu, sin mim itu sentimetrin. Ukuran sutra sekitar 50 cm. Mungkin itu berarti berapa ya? Segini mungkin ya. Jadi sekitar 50 cm panjangnya. Tingginya li hadisi Abi Juhaifa, berdasarkan hadis Abu Juhaifa, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rukizat lahu al-anazah fataqaddama wa shalla dhuhra rak'ataini yamurru baina yadayhi al-himar wal kalb la yamna. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rukizat lahu al-anazah, meletakkan al-anazah. Apa itu anazah? Anazah itu di sini diartikan sebagai tombak kecil ya. Wa hiyal khirba as-saghira wa hiya atwal minal 'asa wa aqsar minar rumh. Wa hiya mithlu muakhiratir rahl kama jaa fi riwayatin ukhra. Jadi tombak kecil gitu ya, ukurannya 50 cm. Dia lebih panjang dari tongkat tapi lebih pendek dari ar-rumah. Rumah itu tombak, jadi tombak kecil, tombak kecil. Nah, ini diletakkan Nabi di depan beliau. Fataqaddama wa shalla dhuhra rak'atain. Kemudian beliau maju lalu salat zuhur 2 rakaat. Yamurru baina yadayhi al-khimar wal kalb la yamna. Nah, ketika beliau sholat di depan beliau, ya mungkin di depan di sini maksudnya di depan sutra itu lewat khimar keledai wal kalb dan anjing la yamna, beliau tidak melarang ya, tidak mengobrak atau tidak mengusir khimar dan anjing yang lewat di depan beliau. Nah, kemudian disebutkan di sini di antara sunnah sutra juga was sunnah ayyami lal musalli anis sutrati yaminan aw yasaran bihaitsu la yuqabiluhuma wa la yaj'aluhuma tilqa'a wajhihi. Nah, ini yang disunahkan. Jadi yang disunahkan adalah orang yang sholat itu ada posisinya agak miring dari sutronya, baik agak miring ke kanan atau agak miring ke kiri. Jadi tidak di depannya langsung. Ya, jadi tidak di depannya langsung. Misalnya saya di sini, nah, sutronya langsung di sini, tidak seperti ini ya. Agak dimiringkan ke kanan atau ke kiri. Beliau menyebutkan seperti itu. Jadi tidak menjadikannya di hadapan wajahnya. Baik. Lalu terakhir, wa ya'samul maru baina yaday al-musalli idza amkanahu tahashi dzalika. Dan berdosa orang yang lewat di
depan orang yang sholat, idza amkanahu tuhashi dzalik. Jika mungkin baginya untuk minggir, ya, tidak lewat di depannya. Walam yuqassir al-musalli fi nafadhi al-murur bi iqamati sutratin fa in qassara asima aidan. Ya, begitu pula orang yang sholat, ya. Orang yang sholat juga tidak boleh terlalu menyepelekan dengan sholat tidak memakai sutro. Jika dia menyepelekan, dia juga berdosa. Misalnya tidak meletakkan sutro lalu di depannya ada orang yang lewat. Nah, wa dalilul ismu haditsu Abi Jaham al-Ansari law ya'lamul maru baina yadi al-musalli ma alaihi minal ism lakana ayyaqifa arba'ina kharifan khairan lahu min ayyamurra baina yadai. Disebutkan dalam salah satu hadis, seandainya tahu, ya, orang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu madza alaihi minal ism, apa yang ada baginya, ya, dosa apa yang akan dia dapatkan, lakana an yakifa, maka dia akan berhenti, tidak berani lewat di depan orang yang sholat itu, arba'ina kharifan, akan berhenti di situ sebanyak 40 kharif. Kharif itu musim gugur, ya. Nah, berarti kan musim gugur itu setahun sekali, ya. Berarti akan berdiri di situ 40 tahun. Khairan lahu min ayyamurra baina yadai, ya. Dia berhenti di situ nggak ngapa-ngapain selama 40 tahun itu lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang sholat. Nah, ini menunjukkan kalau dalam ilmu balaghah ini mubalaghah, ya. Kan padahal dia bisa lewat di belakang, kan bisa. Kenapa lewat di depan orang yang sholat? Ini menunjukkan bahwa lewat di depan orang yang sholat itu perbuatan yang sangat tercela. Tapi yang perlu kita pahami di sini bahwa pertama sutra ini hukumnya sunnah, jadi tidak wajib. Ketika ada orang yang sholat dia tidak memakai sutra, tidak apa-apa. Dan batasan orang lewat depan orang yang sholat itu adalah di area dia sujud, ya. Jadi seandainya orang pakai sajadah itu sudah cukup. Ya, misalnya orang pakai sajadah, sajadahnya sampai sini, ya. Nah, lalu dia lewat, ada orang lewat depan sajadah itu, ya tidak apa-apa, ya. Orang tersebut yang lewat itu tidak masuk ke dalam kategori berdosa menurut hadis ini. Yang berdosa itu ketika lewat depannya pas ini, ya. Nah, itu boleh mencegahnya atau dengan cara apa sehingga dia tidak lewat di situ. Termasuk anak-anak juga perlu kita ajarkan seperti itu, ya. Meskipun masih kecil, masih anak-anak, tapi perlu kita ajarkan kalau lewat depan orang yang sholat itu tidak boleh. Terutama ketika misalnya selesai sholat lalu mereka mau ke belakang, ya, sementara di belakang masih ada makmumnya masbuk, itu ya jangan sampai lewat di depan orang yang sholat. Baik, mungkin cukup itu apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Yang kita pelajari hari ini ada 2 bab, ya. Yang pertama apa? Zikir, ya, zikir setelah salam. Lalu yang kedua adalah sutra. Jadi dianjurkan setelah salam itu membaca zikir-zikir, termasuk membaca doa, ya. Doa-doa juga dianjurkan dibaca ketika salam. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin didiskusikan, silakan. Cukup?